Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let's introduce ourselves. My name is Muhammad Azmi. Today we will explain video about direct and indirect projects and the verbs for simple past tense. Watching guys. Number 1. Direct object. Direct object adalah sebuah kata benda atau noun, kata ganti atau pronoun, substitute pada sebuah kalimat yang menerima aksi atau termasuk sasaran dari kata kerja atau verb. Kata kerja ini adalah salah satu action verb dan juga termasuk transitive verb. Jika tidak ada direct object dalam sebuah kalimat, maka makna pada kalimat dengan transitive verb menjadi tidak masuk akal atau tidak lengkap. Secara sederhana, ketidakhadiran direct object membuat kalimat tidak make sense. Biasanya direct object digunakan untuk menjawab pertanyaan terkait who atau what yang mana posisinya diletakkan setelah action verb dalam sebuah kalimat transitif atau kalimat yang memang membutuhkan sebuah objek. Contoh kalimat direct object ialah Marsha teaches math. Marsha mengajar matematika. Kalimat pertanyaannya teach what. Contoh yang kedua, we have read journal. Kita sudah membaca jurnal. Kalimat pertanyaannya, have read what? The journal. Telah membaca apa? Yang ketiga, he called her father. Dia menelpon ayahnya. Kalimat pertanyaannya, called who? Her father. Menelpon siapa? Bapaknya. Let me introduce myself. My name is Chairia. I will read material that is part of the indirect object. Indirect object adalah noun, pronoun, maupun non-subject yang bisa menjelaskan untuk siapa atau untuk apa sesuatu tersebut dilakukan oleh action verb. Objek inilah yang akan menjawab pertanyaan dari to or for whom dan to for or what. Saat sebuah kata kerja bisa diikuti, indirect object hanya saat mempunyai direct object. Kedua objek tersebut yang nantinya akan berupa selalu orang, tempat, benda, binatang, ataupun hal yang berbeda. Contohnya adalah sebagai berikut. You gave her an apple. Gave termasuk verb, her merupakan indirect object, berbentuk orang. An apple merupakan direct object. Contoh kalimat indirect object untuk lebih mudah memahaminya, berikut akan diberikan beberapa contoh terkait indirect object. Yaitu, contoh yang pertama, ada the boys gave him a lesson. Gave a lesson to whom? Artinya bos memberi dia pelajaran. Untuk pertanyaannya memberi pelajaran kepada siapa? Nah, contoh yang kedua, I gave Marsha the new laptop. Who do you give the new laptop? Artinya saya memberikan Marsha laptop baru. Nah, untuk pertanyaannya, siapa yang kamu berikan laptop baru? Okay, maybe that's all I can say. Thank you. Hello, my name is Alina Smasmin. I will explain about the verb of simple past tense with explains. Okay, yang telah kita pelajari bahwa past tense itu adalah suatu kejadian di masa lampau dan diselesaikan juga di masa lampau. Nah, di sini kita belajar tentang verb for past tense. Yang pertama ada regular verb dan irregular verb. Nah, kita belajar dengan regular verb. Regular verb itu setiap kata selalu ditambahkan dengan ed atau d atau id. Nah, yang pertama, jika kata kerja berakhiran i tambahan dengan saja dengan d. Nah, misalnya simple past tense-nya dari move menjadi moved. Nah, yang kedua, jika kata kerjanya berakhiran konsonan tambahan saja dengan ed, misalnya dari dump, dumped. Nah, yang ketiga, untuk kata kerja yang berakhiran y biasanya berubah menjadi i jika mengikuti konsonan lalu tambahan ed. Misalnya dari clearly jadi clearly. Nah, di sini ada regular verb dalam simple past tense. Contohnya dalam infinite, to move. Nah, past tense afirmatifnya itu moved. Nah, past tense negatifnya itu don't move. Nah, past tense interrogatifnya itu did plus subject plus look. Contoh yang kedua itu
to dump. Nah, past tense afirmatifnya itu dumped. Nah, past tense negatifnya itu didn't dump. Nah, past tense interrogatif itu did plus subject plus dump. Nah, contoh yang ketiga, to clearly. Nah, past tense afirmatifnya itu clearly. Past tense negatifnya itu didn't clearly. Nah, past tense interrogatifnya did plus subject plus clearly. Nah, kita masukkan dalam suatu kalimat. Yang pertama, she moved to the other definition. Dia pindah ke sisi lain. Dia pindah ke divisi lain. Nah, yang kedua, I didn't dump a banana peel into the trash. Aku tidak membuang kulit pisang ke tempat sampah. Contoh yang ketiga, did the baby cry last night? Apakah bayi itu menangis tadi malam? Dan yang kedua itu ada irregular verb. Irregular verb itu kata kerja tidak beraturan. Dan di sini pun irregular terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama verb 1 dan verb 2 dan verb 3 bentuknya tidak sama. Contohnya itu verb 1-nya tuh do, verb 2-nya tuh did, verb 3 tuh don't, dan artinya itu melakukan. Nah, contoh yang kedua, verb 2 dan verb 3 tidak berubah dari verb 1 dan pada akhir kata tidak menambahkan apapun. Contoh, verb 1-nya itu hurt, verb 2-nya tuh hurt, verb 3 juga hurt, artinya itu menyakitkan. Nah, kita contoh yang ketiga, verb 2 dan verb 3 bentuknya sama namun berbeda dengan verb 1. Contoh, verb 1-nya tuh keep, verb 2-nya tuh kept, ada akhiran t. Verb 3-nya tuh kept, artinya menyimpan. Nah, irregular verb dalam past tense contohnya itu infinite itu fail. Nah, past tense itu feel. Negatifnya itu don't feel. Past tense interrogatif itu did plus subject plus feel. Nah, contoh yang kedua itu infinite-nya itu hurt. Past tense-nya itu hurt ditambahan t belakangnya. Nah, negatifnya itu didn't hurt. Nah, past tense interrogatifnya itu did plus subject plus hurt. Nah, contoh yang ketiga itu infinitive-nya itu kept. Nah, past tense-nya itu kept. Nah, negatifnya itu didn't kept. Nah, past tense interrogatifnya itu did plus subject plus kept. Nah, dari contoh kalimat penggunaan kata kerja tidak beraturan, ya, contohnya seperti berikut. Yang pertama, she fell off the bike yesterday. Dia jatuh dari sepeda kemarin. Contoh yang kedua itu, they didn't hurt the cat last night. Mereka tidak menyakiti kucing itu tadi malam. Nah, yang ketiga itu, did she keep the money last week? Apakah dia menyimpan uang itu di minggu lalu? Thank you for watching guys, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.